Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4431 sampai bab 4433. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping tersenyum tak berdaya dan langsung mengejarnya. Kedua orang itu menyimpan sedikit misteri tentang satu sama lain, yang bukan hal buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, mustahil untuk membocorkan rincian tentang mereka begitu saja. Terlebih lagi, Lin Keting ini tampak memiliki identitas yang rumit, dan tidak akan dengan mudah menunjukkan identitasnya kepada orang lain. Chen Ping dan Lin Keting menunggangi White Feathered Crow. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat, meninggalkan kerumunan jauh di belakang. Lihat cepat, apa itu? Lin Keting tiba-tiba menunjuk jarinya ke depan dan berkata. Chen Ping buru-buru mengikuti arah jari Lin Keting dan menemukan bahwa tidak jauh dari sana, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam itu, ada awan gelap, dan seberkas guntur dan kilat terus jatuh ke bawah, lalu menghilang ke dalam pusaran hitam. Pasti ada sejenis makhluk di pusaran hitam itu, dan petir itu tampak seperti petir malapetaka. Meskipun Chen Ping tidak dapat menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya, namun dari jauh, guntur dan kilat itu tidak tampak seperti guntur dan kilat biasa, melainkan lebih seperti kilat malapetaka. Lagi pula, petir malapetaka tidak membeda-bedakan wilayah. Bahkan di alam rahasia domain pribadi, jika seseorang atau seekor binatang iblis melewati malapetaka, itu akan tetap memicu malapetaka yang sama. Jadi di medan perang iblis ilahi ini, wajar saja jika kesengsaraan guntur muncul. Kesusahan guntur? Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesusahan? Lin Keting dipenuhi dengan keterkejutan. Ini seharusnya bukan malapetaka yang dialami oleh suku manusia, karena petir malapetaka itu meledak dan menghilang begitu saja. Ini agak aneh. Chen Ping sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi sangat serius. Mungkinkah itu sejenis binatang iblis? Lin Keting mengikutinya dan mengerutkan kening. Tuan tidak memberitahu saya bahwa ada di sini. Tiba-tiba, Lin Keting menyadari bahwa dia telah berbicara pada tempatnya dan buru-buru menutup mulutnya. Chen Ping kemudian menatap Lin Keting. Apa yang baru saja kau katakan? Tuan apa? Tidak, aku bilang akan sangat bagus jika tuanku ada di sini, dan aku tidak akan takut menghadapi binatang iblis yang kuat. Lin Keting buru-buru mengubah kata-katanya. Chen Ping melirik Lin Keting. Dia tahu gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak ingin mempermasalahkannya. Saatnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam pusaran hitam itu. Chen Ping bermaksud menunggangi gagak berbulu putih lebih dekat untuk memeriksa apa sebenarnya yang ada di dalam pusaran hitam itu, tetapi gagak berbulu putih itu gemetar dan tidak berani maju sedikit pun, dan akhirnya, ia langsung mendarat di tanah. Kita jalan-jalan saja di sini. Saat ini, kekuatan tubuh kita sedang tertekan. Kalau itu benar-benar binatang iblis, tidak mungkin kita bisa menghadapinya. Lin Keting melihat Chen Ping bahkan ingin mendekat, jadi dia berbisik. Apakah kamu takut? Chen Ping bertanya sambil melirik Lin Keting. Aku tidak takut. Lin Keting melihat Chen Ping memandang rendah dirinya dan langsung berpura-pura tidak takut. Karena kamu tidak takut, mari kita mendekat dan melihatnya. Mungkin kita masih bisa mendapatkan beberapa harta karun di pusaran hitam ini. Chen Ping selesai berbicara dan langsung berjalan menuju pusaran hitam itu. Lin Keting menatap rune di telapak tangannya dan mencubit liontin giok penyelamat hidupnya sebelum dia menggertakkan giginya dan mengikuti. Namun, saat Chen Ping dan yang lainnya baru saja mendekat, tiba-tiba sebuah kekuatan besar menyerang, langsung membuat Chen Ping dan Lin Keting terpental mundur. Tepat setelah itu, dari dalam pusaran hitam itu, perlahan muncullah sesosok tubuh. Kekuatan petir yang mengerikan memancar dari seluruh tubuh sosok itu. Baru pada saat inilah Chen Ping dan yang lainnya melihat dengan jelas, bahwa yang keluar sebenarnya adalah seekor binatang iblis. Binatang iblis itu hanya memiliki satu kaki yang melompat keluar dari pusaran hitam itu, dan memegang dua palu guntur di kedua tangannya, dan di antara benturan kedua palu itu, seberkas petir meletus. Binatang petir?
Ini sebenarnya binatang petir yang legendaris? Lin Keting langsung berteriak kaget saat melihat binatang iblis aneh ini. Ras manusia sialan, mengganggu kultivasiku, binatang petir ini melontarkan kata-kata manusia sambil terus mendekat ke arah Chen Ping dan Lin Keting. Dan petir yang mengerikan di tubuhnya telah mengunci Chen Ping dan Lin Keting di tempatnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Selain itu, guntur dan kilat yang menakutkan di tubuhnya telah mengurung Chen Ping dan Lin Keting. Jika berada di luar, Chen Ping tidak akan takut. Bagaimanapun, dia sudah memiliki asal mula guntur dan kilat. Tapi sekarang, kecuali kekuatan fisik tubuhnya, ia tidak bisa menggunakan kekuatan seni bela diri apapun. Melihat binatang petir itu mendekat, Lin Keting mengulurkan telapak tangannya dan terus melambai ke arah binatang petir itu. Dia ingin mengandalkan tanda di telapak tangannya untuk mengusir binatang petir itu. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, tanda di telapak tangan Lin Keting tidak bergerak sama sekali. Melihat binatang petir itu semakin dekat, Lin Keting menangis. "Tuan, kamu curang, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Lin Keting menangis. Chen Ping melihat Lin Keting yang menangis, dia akhirnya mengerti saat ini bahwa Lin Keting telah bertindak tenang setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, seolah-olah dia percaya diri. Ternyata dia sudah lama membuka jalan bagi orang-orang. Tampaknya Tuan Lin Keting pasti telah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini dan menceritakan segalanya kepada Lin Keting, sehingga Lin Keting bisa terlihat begitu tenang. Kemunculan binatang petir saat ini jelas tidak terduga oleh Lin Keting. Chen Ping mencoba memancarkan aura naganya berharap aura ini dapat menakuti binatang petir itu dan menghentikannya. Tapi saat dia hendak melepaskan aura naganya, dua lampu putih tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan muncul di depan Chen Ping dan Lin Keting. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil sehingga mereka tampak seperti dua anjing kecil di depan binatang petir besar itu. Tapi kedua makhluk ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Mereka membuka mulut dan raungan lautan api kecil dan binatang kecil yang menelan langit membuat binatang berdiri ketakutan hingga mundur. Akhirnya karena panik dia terjatuh ke tanah, guntur dan kilat yang menyebar ke seluruh tubuh juga menghilang dalam sekejap. Binatang petir itu tergeletak di tanah, memandangi api binatang unicorn dan binatang yang menelan langit dengan ngeri, tidak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit berjalan menuju binatang guntur dengan langkah-langkah yang tidak mereka kenali. Kedua makhluk kecil itu, Little Fire Killing dan Sky Swallowing Beast, melompat langsung ke kepala Thunder Beast dan kemudian menamparkan mereka beberapa kali. Binatang petir yang terkena tidak berani bergerak sama sekali. Lin Keting yang berada di pinggir lapangan dan tercengang. Dia tidak tahu dari mana datangnya dua makhluk kecil yang tiba-tiba muncul ini dan bagaimana mereka bisa begitu hebat. Chen Ping melihat kedua makhluk kecil itu. Ia terdiam beberapa saat. Tampaknya kedua makhluk ini cukup akrab satu sama lain di dalam ring penyimpangannya, terutama binatang kecil yang menelan langit. Makhluk yang tidur sepanjang hari ini, tidak menyangka bahwa dia juga akan kehabisan hari ini. Setelah menamparkan binatang petir itu beberapa kali, kedua makhluk kecil itu berjalan kembali dengan langkah-langkah yang bahkan mereka seperti tidak mengenali sebagai saudara. Dan dia bahkan menggerakkan pantatnya di depannya seolah dia sedang pamer. Kemudian kedua makhluk kecil itu kembali ke cincin penyimpanan. Chen Ping terdiam beberapa saat. Dia sepertinya dibenci oleh dua makhluk kecil yang bahkan tidak memiliki rambut lebat ini. Lin Keting memperhatikan kedua makhluk kecil itu memasuki cincin penyimpanan berdarah dan akhirnya mengerti mengapa Biyu takut pada Chen Ping. Ternyata Chen Ping juga punya dua hewan peliharaan kecil yang keren. Lin Keting tidak tahu apa itu unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan. Jadi dia langsung menganggap mereka sebagai hewan peliharaan dewasa. Rekan tahu, aku ceroboh tadi. Maafkan aku, maafkan aku. Binatang petir itu berdiri dan terus membungkuk ke arah tubuh itu. Lin Keting tidak mengetahui unicorn api dan binatang yang menelan langit, tetapi binatang petir mengetahuinya.
Jika seseorang dapat membesarkan dua makhluk spiritual ini, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya, bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Tidak masalah. Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai terlihat acuh tak acuh. Apakah Anda mencoba mengatasi kesengsaraan? Apakah Anda pemicu turunnya guntur kesengsaraan? Chen Ping bertanya pada binatang petir itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya hanya menggunakan perampokan dan petir untuk berkultivasi, bukan untuk menularkan perampokan. Binatang petir itu menjawab dengan jujur. Pada saat ini, kerumunan yang tertinggal bergegas maju, dan ketika mereka melihat binatang petir di depan Chen Ping dan yang lainnya, wajah masing-masing dari mereka berubah drastis. Binatang petir? Ini binatang petir? Orang tua di tengah kerumunan itu mengenali binatang petir itu, dan begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia bahkan langsung terjatuh. Di alam surgawi, binatang petir kini hanya tinggal legenda. Hanya sedikit orang yang pernah melihat binatang petir. Konon, binatang petir itu sangat ganas. Dua palu godam itu dapat mengeluarkan puluhan ribu halilintar ketika beradu dan dapat langsung menghanguskan seseorang. Thunder Beast melirik ke arah kerumunan dan kemudian ke arah Chen Ping. Ini semua adalah kita bersama-sama, kata Chen Ping. Melihat ini, binatang petir itu buru-buru menyingkirkan palu kembarnya dan mengepalkan tinjunya. Rekan-rekan Taois, kalian semua, jangan takut, ini bukan seperti aku akan menyakiti kalian. Kerumunan orang merasa lega mendengar Thunder Beast mengatakan hal ini. Ya, ada rumor yang mengatakan bahwa binatang petir ini ganas, tetapi saat aku melihatnya kali ini, semua rumor itu salah. Binatang petir ini kelihatannya gak garang, karakternya sangat bagus ah. Jika aku keluar kali ini, siapapun yang mengatakan bahwa binatang petir itu ganas, aku akan berdebat dengannya. Melihat bahwa binatang petir itu sama sekali tidak berbahaya, kerumunan pembudidaya mulai berbicara. Sebaliknya Chen Ping tersenyum tipis. Kalau saja binatang petir ini tidak ditakut-takuti oleh kilin api kecil dan binatang penelan langit kecil, saya khawatir mereka sudah mati disambar petir itu. Maju dari sini, bukankah menuju ke tebing pemecah tulang? Lin Keting bertanya pada binatang petir. Thunder Beast membeku, lalu mengangguk, tidak buruk, aku heran bagaimana gadis ini tahu bahwa bagian depan adalah Bone Breaking Cliff? Mungkinkah kau pernah ke sini sebelumnya? Lin Keting mendengus dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Ya, aku belum pernah ke sini, aku baru saja mendengarnya. Chen Ping melirik Lin Keting dan tahu bahwa Lin Keting ini 100% pernah berada di sini sebelumnya, atau pernah mendengar seseorang mengatakannya secara terperinci. Apa itu Broken Bone Cliff? Tanya Chen Ping. Tebing tulang patah hanyalah tebing biasa, kata binatang petir. Tebing? Ini dataran bersalju, tidak ada gunung, dari mana datangnya tebing? Chen Ping sedikit bingung. Meskipun ini adalah dataran bersalju, jika kamu melangkah maju, akan ada patahan besar. Awalnya tidak ada tebing pemecah tulang di sini. Hanya saja, beberapa tahun yang lalu, seorang pria kuat datang ke sini. Diikuti oleh seorang kultivator iblis dalam pertempuran besar. Pada akhirnya, dia mengeraskan benua dataran bersalju dan membelahnya menjadi dua. Kedua benua itu terdapat patahan, sehingga membentuk tebing yang sangat besar. Di saat yang bersamaan di bawah tebing tersebut terdapat tulang-tulang sen-sen yang berwarna putih tak terhitung jumlahnya, makanya disebut tebing pemecah tulang. Thunder Beast menjelaskan secara rinci. Penggarap iblis? Masih ada pembudidaya iblis di sini. Chen Ping sedikit mengernyit. Ini adalah medan perang dewa dan iblis. Setelah bertahun-tahun, mungkinkah masih ada yang selamat? Dan siapa orang kuat itu? Penggarap iblis itu adalah penyintas dari medan perang dewa iblis ini, hanya saja pada akhirnya, dia dipenggal. Namun seberkas jiwa yang tersisa dari pembudidaya iblis itu tersembunyi di dalam tulang-tulang putih mengerikan di tebing pemecah tulang itu. Penindasan langit dan bumi di sini juga merupakan pekerjaan orang kuat itu, yang secara langsung menekan kekuatan para pembudidaya yang masuk ke sini. Kata binatang petir. Astaga, orang kuat itu begitu berani? Chen Ping terkejut. Dia mengira bahwa penindasan langit dan bumi ini adalah hasil kerja kekuatan besar tertentu setelah terbentuknya medan perang dewa dan iblis. Dia tidak menyangka kalau ternyata itu adalah ulah dari orang kuat tertentu di belakang. Masih ada orang yang berwatak keras seperti itu di alam manusia surgawi ini?
Orang lain pun terkejut ketika mendengar bahwa ini adalah medan perang iblis ilahi. Mereka mengira itu adalah sejenis relik dan datang untuk mencari harta karun. Kalau mereka tahu itu medan perang iblis ilahi, mereka takut banyak yang tidak akan datang. Bagaimanapun juga, medan perang iblis ilahi sangatlah berbahaya, mengikuti reliknya berbeda. Lin Keting, di sisi lain, mendengarkan binatang petir itu sementara tatapan matanya menjadi sedikit mengelak. Lalu bagaimana kau tahu begitu banyak? Mungkinkah orang kuat itu tidak membunuhmu? Lin Keting bertanya. Dulu aku hanyalah seekor tikus salju, lalu tanpa sengaja aku tersambar petir surgawi yang ditarik oleh pertarungan hebat orang kuat itu. Dan aku cukup beruntung karena tidak mati sebelum berubah menjadi binatang petir. Dulu, lelaki kuat itu bahkan tidak mau melihatku. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bergerak untuk membunuhku? Binatang guntur menjelaskan. Setelah Lin Keting mendengar ini, dia berhenti berbicara dan hanya menatap ke depan dengan serius. Bersambung.